Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar, Unpam Mengajar. Perkenalkan, nama saya Pudin Kartasasmita, dosen program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pengampu mata kuliah Filsafat Pancasila. Saya akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari filsafat Pancasila ditinjau dari pengetahuan ilmiah. Program ini akan tersaji dalam beberapa episode ke depan, jadi tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya Televisi Berbagi untuk Negeri. Sahabat Ujar, pengetahuan ilmiah terus berkembang melalui penelitian dan pengembangan pengetahuan yang berkelanjutan. Dalam konteks Pancasila, penelitian ilmiah dapat dilakukan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Pancasila. Penerapannya dalam kehidupan nyata dan dampak dalam pembangunan sosial dan politik. Pengetahuan ilmiah juga dapat memberikan wawasan baru dan penemuan-penemuan yang relevan untuk memperkaya pemahaman dan pengembangan Pancasila. Pancasila sebagai dasar ideologi negara mencakup nilai-nilai prinsip dan tujuan yang berkaitan dengan masyarakat dan manusia. Dalam konteks ini, disiplin ilmu sosial dan humaniora seperti sosiologi, sejarah, filosofi, dan psikologi memiliki relevansi dalam memahami dan menganalisis Pancasila. Pengetahuan dan metode ilmiah dalam disiplin ini dapat membantu dan memahami konteks sejarah, aspek sosial, dan implikasi filosofis Pancasila. Pengetahuan ilmiah memberikan pendekatan analitis dan metodologis untuk memahami dan menganalisis Pancasila secara objektif. Metode ilmiah melibatkan pengumpulan data, observasi, eksperimen, analisis logis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang dapat diverifikasi. Dengan menggunakan pendekatan ilmiah, kita dapat menganalisis aspek-aspek Pancasila secara kritis dan mendalam. Pengetahuan ilmiah memberikan landasan rasional untuk interpretasi dan aplikasi Pancasila dalam berbagai konteks. Dalam konteks hukum misalnya, pengetahuan ilmiah dapat digunakan untuk menganalisis implikasi Pancasila terhadap sistem hukum dan penegakan hukum. Dalam konteks kebijakan publik, pengetahuan ilmiah dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan bukti-bukti objektif. Dengan demikian, hubungan antara Pancasila dan pengetahuan ilmiah dapat saling melengkapi. Pengetahuan ilmiah memberikan kerangka kerja analitis dan metodologis untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan Pancasila secara objektif. Sebaiknya, Pancasila sebagai landasan ideologis negara dapat memberikan arah dan nilai-nilai yang berorientasi pada kebaikan bersama dalam pengembangan pengetahuan ilmiah. Pancasila adalah dasar ideologi negara Republik Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau dasar. Oleh karena itu, Pancasila berarti 5 prinsip atau 5 dasar. Asal kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Menurut pendapat Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta memiliki 2 macam arti secara leksikal, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, alas, atau dasar. Kata namun di Indonesia, dalam kata Pancasila, dalam bahasa Jawa memiliki pengertian susila,
yang artinya moral. Pengertian Pancasila secara etimologi memiliki istilah Pancasila. Pengertian menurut sudut pandang etimologis yakni unsur-unsur yang membentuk sebuah dasar negara. Unsur yang membentuk dasar negara ini terdiri dari 5 unsur. Sedangkan istilah Pancasila yakni aturan penting mengenai tingkah laku yang berlaku di masyarakat sebagai pilar penyangga dalam kehidupan bernegara. Dalam ajaran Buddha yang berasal dari India menyebutkan bahwa kelima aturan moral tersebut merupakan sebuah aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang harus dipatuhi, khususnya umat penganutnya yang dapat menuntutnya ke surga. Pancasila terdiri dari 5 prinsip dasar yang merupakan pijakan filosofis dan ideologis negara Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yakni prinsip ini mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Pancasila menghormati keagamaan agama di Indonesia dan mengakui kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan penghargaan terhadap martabat manusia, kesetaraan, keadilan, dan sikap adil dalam segala aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menghargai keberagaman suku, agama, ras, golongan, serta menolak segala bentuk pemisahan diri yang dapat mengancam persatuan nasional. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya pemerintahan yang berdasarkan demokrasi, di mana kebijakan dan keputusan dibuat melalui musyawarah dan perwakilan yang adil. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan perlunya adanya keadilan sosial, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesempatan, kesejahteraan, dan perlindungan sosial. Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia tidak hanya menjadi landasan konstitusional, tetapi juga merupakan panduan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, persatuan, keadilan, dan keberagaman, serta mengarahkan negara dan masyarakat Indonesia menuju cita-cita nasional yang lebih baik. Menurut Ruslan Abdul Hadi, nilai Pancasila dianggap sebagai nilai dasar dan puncak atau sari-sari budaya bangsa. Karenanya, nilai ini diyakini sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Sebagai ajaran filsafat, Pancasila mencerminkan nilai-nilai dan pandangan mendasar dan hakiki rakyat Indonesia dalam hubungannya dengan sumber kesemestaan, yakni Tuhan Yang Maha Esa sebagai asas fundamental dalam kesemestaan, yang kemudian juga dijadikan fundamental kenegaraan, yaitu negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula asas kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya, di mana nilai-nilai tersebut secara bulat dan utuh mencerminkan asa kekeluargaan, cinta sesama, dan cinta keadilan berdasarkan asa-asa fundamental ini. Maka disarikan
pokok-pokok ajaran filsafat Pancasila menurut Lapasila Ikip Malang, yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Budi nurani manusia, 3. Kebenaran, 4. Kebenaran dan keadilan, 5. Kebenaran dan keadilan bagi bangsa Indonesia. Kajian ilmiah terhadap Pancasila, nilai-nilai historis yang terkandung dalam Pancasila tercantum dalam setiap sila yang secara objektif telah dirumuskan dan disahkan oleh para pendiri bangsa ini sebagai dasar dalam menjalankan kehidupan bernegara. Slamet Effendi mengatakan bahwa secara historis bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif, historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, atau dengan kata lain, bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Oleh karena itu, berdasarkan fakta objektif secara historis, kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Jika kita bertanya, mengapa Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia? Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa mengibaratkan sebuah kendaraan yang menuju tempat tertentu, dan Pancasila itu diibaratkan sebuah jalan yang mulus. Nah, untuk itu, untuk mencapai tujuan tersebut, kita harus melewati jalan tersebut agar tujuan kita akan tercapai dengan selamat. Bisa saja kita menginginkan perjalanan dengan cepat namun melalui jalan yang rusak, maka akibatnya kendaraan kita akan cepat rusak. Menurut Mujayin mengatakan bahwa oleh karena itu Pancasila merupakan pandangan hidup dalam kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup dan berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keselarasian. Sehingga perbedaan apapun yang akan dapat dibina menjadi satu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berbeda dalam suatu keseragaman yang kokoh. Alasan historis inilah yang menjadi Pancasila dijadikan sebagai suatu gambaran tentang peraturan yang berlaku untuk dijadikan sebagai pedoman hidup, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila yang melekat menguasai bangsa Indonesia, bukan sebaliknya, ideologi yang mengatur hidup bangsa kita. Hampir seluruh bangsa di dunia memiliki pandangan hidup yang digunakan sebagai falsafah bagi keberlangsungan berdirinya negara tersebut, agar tidak terpengaruh budaya masukan dari luar yang akan memecah persatuan dan kesatuan negaranya. Sama halnya dengan negara Indonesia, konsep ideologi pada setiap bangsa didasarkan pada konsep pemikiran aliran tertentu sesuai dengan ciri khas dan pandangan yang dianut oleh masing-masing negara. Konsep negara komunis berkiblat pada pemikiran Karl Marx dengan ideologi komunisnya. Lain halnya dengan Indonesia yang menggunakan konsep yang berlandaskan Pancasila dalam pandangan hidup bangsanya karena memiliki ciri khas dan kepribadian yang berbeda dengan bangsa lain. Nilai-nilai kultural dan keberagaman yang dimiliki menjadi Pancasila sebagai dasar negara kita. Menurut Mujayin,
mengatakan bahwa dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut, berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah, Pancasila memberikan arah tentang hukum yang harus diciptakan, keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila dilahirkan dalam sebuah negara yang besar, dibidani oleh para tokoh-tokoh pendiri bangsa yang besar pula, sebagai bentuk pemikiran memiliki nilai-nilai kultural yang beragam sehingga sesuai digunakan di seluruh pelosok negeri ini. Menurut Supardo, berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia berdasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dalam kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah hanya merupakan suatu hasil konseptual dari seorang saja, melainkan merupakan suatu hasil karya yang besar bangsa Indonesia itu sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis. Para pendiri negara seperti Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Supomo, serta para tokoh pendiri negara lainnya. Pancasila adalah karya besar para pendiri bangsa ini, bahkan bisa disandingkan dengan karya besar lainnya di dunia. Hasil pemikiran ini dituangkan dalam bentuk sila-sila yang mempunyai nilai-nilai dan prinsip tersendiri, namun saling berkaitan dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Sahabat Ujar, kembali lagi bersama saya dalam mendalami dan mempelajari materi Pancasila ditinjau dari segi pengetahuan ilmiah dalam mata kuliah Filsafat Pancasila. Pengetahuan ilmu empiris dan filsafat pengetahuan merupakan hasil pemikiran manusia, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk yang mempunyai kelebihan akal dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya di dunia ini. Pengetahuan yang dihasilkan didapatkan karena timbulnya berbagai macam pernyataan yang menuntut jawaban dari hasil pemikiran yang sistematis, akal sehat manusia. Pengetahuan manusia ada yang diperoleh secara spontan dan secara sistematis reflektif. Pancasila sebagai merupakan pengetahuan yang reflektif, bukan pengetahuan spontan. Proses ini melalui kajian empiris dan filosofis. Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah, filosofis, dapat dipahami dari sisi verbalis, konotatif, denotatif, sehingga landasan berpikir dari bangsa Indonesia tidak terlepas dari pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam mencari ilmu pengetahuan. Pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dapat dilihat dari sudut pandang secara verbal dan konotatif. Kedua sudut pandang ini berhubungan karena setiap kata yang diucapkan memiliki makna yang berbeda tergantung dari orang yang mengartikannya. Bila ditinjau dari sudut pandang verbalis dan denotatif, maka makna yang dihasilkan tidak langsung dapat diwujudkan dalam bentuk kenyataan yang sesungguhnya. Hal ini yang sering dilakukan oleh orang dalam memaknai Pancasila dalam menginterpretasikan di kehidupan sehari-hari. Keterbatasan pemikiran manusia dalam pengetahuan menjadikan sikap dan tingkah lakunya menjadi menyimpang.
Dari aturan yang sudah diketahuinya, manusia memandang ilmu pengetahuan yang dimilikinya sebagai sebuah kebenaran, walaupun tanpa diuji kebenarannya. Pengetahuan manusia bersifat evolutif. Pengetahuan yang dikejar manusia identik dengan pengejaran kebenaran. Bentuk dan susunan Pancasila. Pancasila memiliki bentuk dan susunan yang terdiri dari 5 prinsip dasar yang saling terkait dan saling melengkapi. Bentuk dan susunan Pancasila tersebut dapat dijelaskan dalam paparan. Yang pertama, Pancasila memiliki bentuk yang terstruktur dan disusun dengan hati-hati untuk mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi pijakan ideologi negara Indonesia. Dalam susunannya, Pancasila terdiri dari 5 prinsip yang disusun secara berjenjang dan saling terkait, membentuk pondasi kokoh bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang menempati posisi paling atas dalam susunan Pancasila. Prinsip ini mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa, mempromosikan kehidupan beragama yang bebas dan saling menghormati, serta mengakui keberagaman keyakinan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menempati posisi penting dalam sebagai pijakan untuk menghargai martabat manusia, kesetaraan, keadilan, dan sikap adil dalam hubungan antar warga negara. Prinsip ini mendorong sikap empati, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam semua aspek kehidupan. Prinsip ketiga adalah persatuan Indonesia yang menempati posisi tengah dalam susunan Pancasila. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam prinsip ini, keberagaman suku, agama, ras, dan golongan diakui dan dihargai sebagai kekayaan bangsa. Sementara pemisahan diri dan konflik ditekankan sebagai ancaman terhadap persatuan Indonesia. Prinsip keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menempati posisi penting sebagai pijakan bagi sistem politik Indonesia. Prinsip ini mendorong partisipasi aktif warga negara dalam mengambil keputusan yang melibatkan musyawarah dan perwakilan yang adil. Kebebasan berpendapat, hak memilih, dan sistem pemerintahan yang demokratis adalah nilai-nilai yang ditekankan dalam prinsip ini. Prinsip kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menempati posisi terbawah dalam susunan Pancasila. Prinsip ini menggarisbawahi perlunya perwujudan keadilan sosial di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesempatan, kesejahteraan, dan perlindungan sosial. Distribusi yang adil, pembangunan yang merata, dan penanggulangan kesenjangan adalah fokus dalam prinsip ini. Dalam keseluruhan bentuk dan susunannya, Pancasila membangun sebuah piramida yang kokoh, di mana setiap prinsip menjadi landasan bagi prinsip-prinsip di atasnya. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia menggambarkan komitmen untuk menjaga kesatuan, keadilan, dan kesejahteraan bangsa. Bentuk dan susunan Pancasila mencerminkan nilai-nilai universal yang relevan dan berbentuk untuk masyarakat Indonesia. Sementara
fleksibilitasnya memungkinkan untuk penyesuaian dan perkembangan sesuai dengan dinamika zaman. Baik teman-teman ujar, dimanapun Anda berada, dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi tentang Pancasila ditinjau dari segi pengetahuan ilmiah, kajian ilmiah terhadap Pancasila melibatkan kontribusi dari berbagai disiplin ilmu, seperti filsafat, sosiologi, sejarah, politik, dan hukum. Pendekatan ilmiah ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam, objektif dan kontekstual tentang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dengan memadukan perspektif ilmiah. Kita dapat mengembangkan wawasan yang lebih luas dan mendalam tentang nilai-nilai Pancasila serta implikasinya dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum di Indonesia. Silakan Anda analisis bagaimana penelitian ilmiah dapat memberikan pemahaman tentang dan peluang dalam menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar, giat-giatlah Anda belajar, karena dengan memahami Pancasila ditinjau dari segi pengetahuan ilmiah akan membantu kita dalam mengkaji Pancasila dengan melibatkan kontribusi dari berbagai prinsip ilmu seperti filsafat, sosiologi, sejarah, politik, dan hukum. Pendekatan ilmiah ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam, objektif, dan kontekstual tentang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Dengan memadukan perspektif ilmiah, kita dapat mengembangkan wawasan yang lebih luas, mendalam tentang nilai-nilai Pancasila serta implementasinya dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum di Indonesia. Kajian ilmiah terhadap Pancasila berfungsi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, objektif, dan berbasis bukti terhadap nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, kajian ilmiah dapat memberikan pemahaman yang lebih akurat dan kontekstual tentang Pancasila, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan dan implementasi Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia. Demikianlah tadi pemaparan materi pertemuan ketiga. Tetap semangat belajar, semoga semua selalu bahagia dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam ujar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.